Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 223 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang hukum menangis pada saat sholat, ya. Jadi mengeluarkan air mata, menangis pada saat sholat. Wa an Mutarrif ibnu Abdillah ibnu Syihri an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziri mirjali minal bukai ahrajal khamsatu illa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Mutarrif ibnu Abdillah, dari Mutarrif bin Abdullah ibnu Syihir an abihi, dari ayahnya, qala telah berkata, ra'aitu Rasulullah, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang sholat, wa fi sadrihi, dan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azirun, terdengar suara ka azir mirjali, seperti suara panci mendidih, minal bukai, karena suara tangisan beliau. Ahrajal khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, imam yang 5, illa Ibnu Majah, kecuali Abu Hatim bin Majah. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dan illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, wa sahhahu, dan disahihkan Ibnu Hibban, Abu Hatim bin Hibban. Kebalik. Jadi Rasulullah SAW itu diceritakan di sini ketika beliau sedang sholat, di dadanya itu, kata sahabat Mutarrif itu, kata ayahnya Mutarrif ini, kata ayahnya di sini, yang ayahnya di sini saya kurang tahu ya, ayahnya Ibnu Syihir. Jadi ayahnya dari Syihir di sini punya anak lagi namanya Abdullah, kemudian punya anak lagi Mutarrif, seperti itu. Yang mana di sini ayahnya itu sholat bersama Rasulullah. Beliau melihat Rasulullah SAW itu sedang melaksanakan sholat, yang mana beliau mendengar tangisan daripada Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi tangisan Rasulullah itu seperti suara panci mendidih. Itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih hukumnya menangis pada saat sholat. Di sini menangis karena apa kayak gitu kan? Kalau menangis karena aduh ya ditinggal pacar kah atau apa ya wallahu alam gitu kan. Tapi di sini apa sih yang menangis yang diperbolehkan di dalam Islam ya pada saat sholat. Nah, kita lihat makna keseluruhannya terlebih dahulu. Makna keseluruhannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah SAW yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi Rasulullah itu maksum ya. Jadi semua dosa-dosa Rasulullah baik yang terdahulu ataupun yang akan beliau kerjakan itu terlepas dari itu. Nah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berlaku kepada sahabatnya. Jadi tidak berlaku pada sahabatnya. Nah, sekalipun demikian, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut yang penuh mengagungkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga dan punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya, Rasulullah ini seperti ini kondisinya pada saat sholat. Jadi Rasulullah itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sudah dijamin nih ya kan. Kita ini wallahu alam kayak gimana keadaannya kelak, cuman rasanya kita masih banyak cengengesan kayaknya kalau kita sholat. Nah, beliau berdiri di hadapan Robnya, di hadapan Tuhannya dalam sholat, sedangkan air mata beliau mengalir dari mata beliau ini mengalir air mata hangat dengan derasnya disertai dengan suara tangisan dan rintihan. Jadi meskipun Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, yang mana dosa-dosa beliau baik yang terdahulu sampai yang akan yang datang itu keadaan juga seperti itu. Di saat sholatnya beliau selalu menangis. Nah, apabila beliau sampai pada ayat masalah rahmat yang berbicara masalah rahmat, beliau merasa gembira di situ. Akan tetapi apabila sampai pada ayat-ayat yang membahas masalah azab, maka bergetarlah hatinya dengan penuh rasa takut. Itu. Jadi kalau misal yang kayak kasus kemarin itu ada orang yang cemas karena mendengar suara azan, ini memang layak dipertanyakan ini keadaannya seperti apa. Kayak gitu kan kalau mendengar suara azan, padahal ya azan itu sudah gimana ya, nggak bisa lagi itu suaranya dikecilin itu kayak gimana, itu sudah nggak bisa. Karena azan itu fungsinya adalah untuk memanggil orang-orang muslim yang istilahnya jauh dari masjid. Beda kalau misalkan iqomah. Iqomah itu untuk orang muslim yang sudah ada di masjid, yang mana itu menandakan kalau sholat sudah akan dimulai. Tapi kalau azan itu mesti harus keras. Dan dia dalam posisi cemas, terganggu kayak gitu kan. Pada saat azan subuh ini wallahu alam saya gimana orangnya. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni yang terdahulu sampai yang akan datang, seperti ini kondisinya, bagaimana kita itu ya. Nah, Rasulullah itu kalau misalkan dia pas membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan rahmat, beliau gembira. Kalau masalah azab itu beliau bergetar hatinya dan takut itu.
wallahu alam gitu nih ya. Kayak saya ya mungkin ya masih 50-50 masih ya gitu. Hal ini tiada lain karena beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Tuhannya. Itu paling mengetahui tentang Tuhannya dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Rasulullah takutnya seperti itu karena ya Rasulullah itu ya sudah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita darjok ya kan, kalau di sisi kan kalau kita kan semoga apa amal ibadahnya di sisi apa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sisi Allah ini seberapa jauh kan? Kalau Rasulullah mungkin di kanan, ya kita yang keberapanya kayak gitu kan. Di sisinya itu darjok ya. Itu pun juga kita masih belum lagi hisap, itu masih pasti kalau kayak saya ini sudah pasti dihisap dulu kayak gitu kan. Pasti dihisap dulu, pasti masuk neraka itu. Pasti masuk neraka dulu gitu kan. Yang namanya dosa ya, kayak saya nih jujur aja sudah menumpuk ya kan. Gitu. Karena kondisinya kalau misalkan kayak kita kayak saya ini yang sudah tahu masalah syariat agama Islam, kemudian tahu hukum-hukumnya kayak gitu kan. Nah, melakukan kesalahan itu fatal hukumnya, itu fatal. Itu sudah bahaya, apalagi kalau misal saya membacakan hadis-hadis palsu. Itu menyebarkan hadis-hadis palsu. Itu ya sudah kalau menurut saya pribadi itu ya sudah sama halnya dengan saya pembuat hadis palsu. Itu. Ya paling tipis-tipis lah, tapi ya tetap dosa maksiatnya itu lebih besar. Karena jujur aja kalau kita menyebarkan hadis palsu itu otomatis orang kemungkinan besarnya itu akan mengamalkan itu. Akan mengamalkan, sedangkan kalau misalkan dia mengamalkan hadis palsu tersebut dan itu bertentangan dengan hadis sahih, itu bahayanya luar biasa. Itu banyak terjadi bid'ah, penyelewengan itu karena hadis palsu, dan itu dosanya besar. Bahkan kalau misalkan ulama hadis itu ya sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu mengkategorikan maksiat yang paling besar, tidak ada lagi maksiat setelah itu, yaitu pembuat hadis palsu dan orang yang ya kalau menurut saya pribadi ya termasuk yang menyebarkannya. Itu bahayanya. Ya kan, makanya kalau misal kita membacakan hadis itu memang betul-betul harus dicek terlebih dahulu gitu kan. Dicek terlebih dahulu. Makanya saya paling tidak menyarankan kalau teman-teman salah satunya mengkaji kitab Duratun Nasihin. Nah, kalau misalkan teman-teman mengkaji kitab Imam Ghazali, kitab apa itu? Saya lupa itu. Ihya Ulumuddin. Nah, itu mesti harus ada ustadz yang mendampingi di situ. Ini sesuai nggak dengan hadis-hadisnya kayak gimana kondisinya seperti itu. Jangan main asal telan saja seperti itu. Tidak ada pendamping ustadznya, karena banyak kritikan-kritikan terutama orang ahli hadis mengkritik kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa terdapat hadis palsu di dalamnya. Bukan berarti karena ulama tersebut tidak paham dengan keilmuannya Imam Ghazali, tidak. Tapi karena memang Imam Ghazali tidak begitu paham dengan ilmu hadis itu, ya. Berbeda dengan Imam Nawawi. Nah, kalau Imam Nawawi itu kitab Al-Asqarnya itu sudah diakui oleh ulama-ulama ahli hadis. Maka tidak heran apabila hatinya penuh dengan rasa takut kepada Tuhannya, hingga mengalirkan air matanya dengan deras
lalu terdengarlah suara tangisan dan rintihan beliau. Hal seperti ini tidaklah membatalkan sholat. Jadi kalau misalkan menangisnya kita karena takut kepada Allah akan dosa-dosa kita apa segala macam, maka ini tidak membatalkan sholat. Ini makna keseluruhan daripada hadis nomor 223. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah azizun, di sini maknanya adalah suara tangisan. Ka'azil zilmir jali, ini seperti suara panci berisi air mendidih. Jadi ka'azil zilmir jali, di sini kata kuncinya di sini adalah suara air seperti suara panci berisi air yang mendidih, gelekep kayak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman biasa masak air panas kayak gitu. Minal buka bakayaki, di sini artinya adalah tangisan. Lafaz ini berkedudukan sebagai keterangan hal dari lafaz azizun. Jadi minal buka di sini kalau misalkan dalam ilmu nahwu itu berkedudukan sebagai halun. Hal dari hal daripada lafaz ajizun. Yang mana di sini keluarnya air mata disertai dengan suara tangisan. Minal buka. Buka ini adalah keluarnya air mata karena tangisan. Beda dengan baka yabki. Nah, kalau baka yabki itu menangis. Fikih hadisnya adalah menangis dalam sholat karena takut kepada Allah tidak membatalkan sholat menurut jumhur ulama. Jadi kalau menurut jumhur ulama menangis karena takut kepada Allah itu tidak tidak membatalkan sholat. Nah, Imam Syafi'i di sini mengatakan apabila dari tangisan tersebut keluar 2 huruf, nah maka membatalkan secara mutlak, ya. Keluar 2 huruf. Itu. Jadi ya kalau cuman dia meneteskan air mata saja tetap membaca ayat-ayat Al-Quran misalkan tasbih, takbir, dan qiraatul Quran itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan itu ada 2 huruf saja keluar, maka itu sudah membatalkan sholat. Kalau masih isaknya kayak gitu aja nggak ada masalah. Cuman kalau sudah keluar apalah kayak gitu kan, nah itu membatalkan sholat secara mutlak. Sama saja apakah karena takut kepada Allah atau karena hal yang lain. Itu pendapatnya Imam Syafi'i di situ. Nah, kalau sudah hal-hal yang lain itu kemungkinan sudah membatalkan kepada sholat. Ya kan, masalah dunia kah apa segala macam itu jangan sampai. Di sini harus karena takut kepada Allah dan itu pun juga jangan sampai keluar 2 huruf. Nah, mengenai tangisan bukan karena takut kepada Allah ada beberapa pendapat, ya. Ini bukan takut kepada Allah ini ya karena terlilit hutang kah, terlilit hutang pinjol ya, pinjaman online, atau mungkin ditinggal cerai atau gimana kayak gitu, ya kan. Nah, ini ada beberapa pandangan. Imam Malik mengatakan jika tangisannya tidak bersuara dapat dimaafkan. Nah, ini dimaafu ya. Ini kalau misalkan masalah urusan dunia semata itu kan. Ya dia cuman ya berderai air mata lah seperti itu dimaafkan. Jika bersuara maka kedudukannya sama dengan kita
berbicara. Tuh. Maka otomatis sudah membatalkan kepada sholat. Ini ya. Jika dilakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Ya, kalau misal sudah sengaja itu batal sholatnya. Baik sedikit ataupun banyak. Jika dilakukan karena lupa, jika banyak akan membatalkan, tetapi jika sedikit tidak membatalkan. Ya kan misalkan kehilangan orang tua kayak gitu kan, ditinggal kehilangan orang tua kayak gitu kan, orang tua kita baru meninggal kayak gitu. Nah, itu misal seperti itu. Ya, kondisi memang lagi lupa, ini maksudnya kondisi masih belum stabil lah kayak gitu kan. Nah, kalau itu sedikit itu tidak masalah, tapi kalau banyak itu sudah membatalkan kepada sholat. Nah, kalau misalkan di sini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jika tangisan itu keluar 2 huruf, maka membatalkan sholat selagi bukan karena tidak tertahan, itu ya. Jadi dia sudah nggak tertahan lagi keluar 2 huruf. Nah, itu membatalkan sholat. Ini menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi jika tidak dapat terbendung lagi tangisannya hingga keluar dari tangisan tersebut, seseorang tersebut terhuruf, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau misalkan kita masih bisa tahan nih, masih bisa tahan kayak gitu kan, masih bisa ditahan, ini artinya belum parah-parah amat lah masalah yang kita lalui kayak gitu kan, menangis keluar 2 huruf batal. Tapi kalau misalkan masalah memang betul-betul itu tangisan itu tidak bisa kita bendung, keluar 2 huruf, maka sholatnya tidak batal. Tuh ya. Nah, kemudian di sini bagaimana menurut pandangan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah mengatakan jika menangis karena sakit atau musibah, maka sholatnya batal. Ini agak keras lagi kalau Imam Abu Hanifah. Menangis karena sakit atau musibah, maka sholatnya batal. Nggak ada pengecualian di sini. Hal ini berarti ungkapan rasa penyesalan dan ketidaksabaran serta tidak rela dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Agak shock juga sih kalau mendengar pandangannya Imam Abu Hanifah ya. Jadi kalau misal kita sholat karena sakit ya, sakit apapun itu ya kan, masih sakit gitu kan ya, atau musibah, kita belum merelakan orang yang kita sayangi kayak gitu meninggal dunia, itu maka sholatnya batal. Itu karena tidak rela dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya takdir baik dan takdir buruk itu mesti harus kita terima dengan lapang dada. Itu sudah. Nah, makanya dulu waktu arwah ayah saya meninggal, itu ya walaupun menangis kayak gitu, ketika arwah bapak saya itu sudah bisa melafalkan Al-Fatihah secara lengkap, sudah lega, saya sudah nggak ada tangisan apapun di situ. Yang menjadi masalah itu kalau misal ketika kita meninggal ini tadi, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi kalau saya sering benturan itu dengan tradisi-tradisi belian. Nah, jadi kalau misalkan orang non-muslim nggak ada masalah. Cuman kalau orang Islam ini di belian, ya belian itu artinya apa? Metode penyembuhan dengan mendatangkan arwah-arwah kayak gitu ya. Jadi arwah nenek moyang didatangkan untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Nah, itu sudah hukumnya syirik. Itu sudah dimanapun itu sulit sudah saya mencari ininya.
kalau yang namanya pengobatan apapun itu ya, yang tidak yang tidak ada kesyirikan, nggak ada masalah. Di situ kita berobat ke Singapura kah, kita berobat dengan dokter Tirta kah, atau mana-mana kayak gitu, nggak ada masalah. Dioperasi dengan alat segala macam, meninggal, nah eh, masih menyebut kalimat thayyibah itu nggak ada masalah. Tapi kalau misal sudah meninggalnya ini tadi karena belian menyekutukan kepada Allah, ini sudah sulit saya terima dengan akal sehat saya berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis itu ya kan. Itu yang saya jaga itu, dan saya sering bertentangan dengan keluarga-keluarga saya yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Karena kalau belian ini sendiri biasanya dilakukan bukan bukan kondisi-kondisi sehat, enggak gitu kan, tapi kondisi memang sudah dokter sudah angkat tangan dan ini sudah kemungkinan ya meninggal lah sudah itu kan, ya menurut analisis dokter ya kan, tanpa mendahulukan yang maha kuasa. Tapi biasanya ya penyakitnya memang sudah kronis sudah. Nah itu untuk dia bisa bertahan hidup dengan ya misalkan kayak jantung atau apa yang tidak berfungsi kayak gitu, ya otomatis sudah meninggal ya kan. Nah itu ya dilakukanlah belian itu, didatangkan nenek moyang ke apa segala macam. Nah biasanya yang miris kalau misalkan yang saya tanya-tanya sama itu pas meninggal itu kayak gimana itu juga ada keluarga teman saya yang keluarga dari teman saya yang meninggalnya dalam keadaan seperti itu, tanya kepada saya ya wallahu alam, saya sudah kalau mungkin dari hitungan logika saya sudah meninggal dalam keadaan kafir, sudah seperti itu. Bahkan orang tua saya pernah berantem waktu itu dengan uh, teman beliau itu, ya masalah itu juga. Arwah bapak saya paling nggak suka misalkan dibelian seperti itu, nggak boleh kan. Kita yang mau sakaratul maut aja kayak gitu kan, upayakan itu bacaan-bacaan Al-Quran apa segala macam itu sudah yang kita uh, bacakan kepada orang yang sakit gitu. Yang sakit aja itu kita sudah bacakan ayat-ayat Al-Quran, Yasin dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah mau nazak sakaratul maut. Nah, itu. Nah, di sini juga banyak yang misunderstanding, yang mispersepsi kalau misal orang yang sakit dibacakan Yasin. Kayak gitu kan, maksudnya apa? Kamu mau doakan aku mati kah? Itu gimana ya? Salah ini ya. Salah persepsi ya sebenarnya. Karena kalau misalkan membaca ayat-ayat Al-Quran, Yasin, dan lain sebagainya memang itu bagus. Bukan berarti mendoakan supaya orang itu cepat meninggal. Nggak ada yang namanya, walaupun itu benar-benar mendoakan orang meninggal. Kalau misalkan Allah masih uh, menginginkan orang tersebut hidup, ya hidup. Tidak ada pengaruhnya itu dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Cuman ya karena itu biasanya ya surah-surah Yasin itu kan dibaca untuk orang-orang yang meninggal, dibacakan sama orang hidup tuh kayaknya gimana ya kan, kayaknya pengen dia meninggal ya kayaknya kan. Padahal nggak seperti itu juga. Tidak ada yang namanya ayat-ayat Al-Quran itu mulai dari juz 1 sampai juz 30 itu isinya doa-doa supaya orang meninggal itu mendapatkan takdir buruk, itu tidak ada. Itu semua pembahasan yang ayat-ayat Al-Quran itu dari juz 1 sampai juz 30 itu semua itu untuk memudahkan kita melapangkan diri kita seperti itu kan, ya seperti itu.
Nah, perawi hadisnya di sini adalah Mutharib ibnu Abdullah ibnu Syekhir al-Amri al-Khorsi. Nama julukannya adalah Abu Abdullah al-Basri. Abu Abdullah al-Basri. Beliau adalah salah seorang tabi'in terkemuka. Jadi beliau ini tabi'in, ya, tabi'in terkemuka. Kalau tabi'in itu artinya adalah murid daripada sahabat. Nah, murid daripada tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kalau kita urut ya dari awal ya, Rasulullah nih gurunya ya. Karena ya Rasulullah inilah yang mempunyai akses langsung kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, daripada Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian turun lagi kepada murid daripada Rasulullah yaitu sahabat. Jadi yang namanya murid Rasulullah itu adalah sahabat. Nah, baik itu ketemunya sekali atau ketemu berkali-kali ya, seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Nah, itu semua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke murid sahabat itu namanya tabi'in. Lanjut lagi ke muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah, habis itu terus ke bawah namanya baru al-ulama warasatul anbiya. Nah, kalau dalam ilmu hadis, semua sahabat Rasulullah itu yang meriwayatkan hadis itu pasti diterima. Itu. Jadi kalau misal hadis daripada sahabat dan itu murni-murni dari sahabat, itu walaupun ada namanya disamarkan seperti itu tetap diterima. Misalkan kata-katanya konteksnya rojulun misalkan, itu pasti diterima hadisnya. Tapi kalau di situ majhulnya dari tabiin ke bawah, biasanya tidak diketahui periwayatnya itu dari tabiin ke bawahnya, itu hadisnya itu kedudukannya jadi turun, bisa jadi mursal, munqati, mu'dal dan lain sebagainya di situ ya. Kemudian ia meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ayahnya meriwayatkan hadis daripada Ali karamallahu wajhah dan Abu Dzar. Jadi ayahnya Mutharib Abdullah ibnu Syekhir al-Amiri al-Khorsi atau Abu Abdullah al-Basri ini meriwayatkan hadis daripada ayahnya. Ayahnya ini meriwayatkan hadis daripada Ali karamallahu wajhah dan Abu Dzar. Ibnu Sa'ad telah mengatakan bahwa Mutharif adalah seorang perawi yang thiqah, yang memiliki keutamaan sifat wara, dan zuhud ya, memelihara segala sesuatunya. Jadi kalau misal ya seorang perawi hadis itu akhlaknya memang betul-betul dijaga itu ya, dijaga gitu. Kalau berbuat maksiat aja, berbohong, berbohong saja seperti itu sudah mengurangi daripada nilai hadis yang beliau bawakan kayak gitu. Terutama biasanya yang paling dicek, yang betul-betul detail ini adalah masalah agama. Itu yang palingan. Nah, kalau masalah dunia itu kalau tidak salah namanya itu matruk. Kalau tidak salah itu ya. Itu dia berbohong. Dia kebiasaannya berbohong masalah dunia kayak gitu. Tapi dia tidak punya tetapi ulama-ulama yang meneliti masalah hadis ini tidak menemukan seorang perawi ini berdusta untuk masalah dunia, masalah masalah agamanya itu. Nah, itu beda lagi itu ya. Itu hadisnya memang kalau tidak salah
Matuk kalau tidak salah itu namanya. Nah, beliau ini wafat pada tahun 95 Hijriah. Nah, Abdullah ibnu Syikhir ibnu Auf ibnu Ka'ab al-Amiri adalah seorang sahabat. Ia telah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua anaknya telah mengambil riwayat daripadanya. Anak-anaknya yaitu Mutarif, salah satunya anaknya Yazid dan Hani. Ini jadi anak-anak daripada Abdullah ibnu Syikhir ibnu Auf bin Ka'ab al-Amiri ini mempunyai anak yang memang banyak mengambil hadis daripada beliau ini. Nah, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tirmuzi dan Nasai semuanya telah mengambil hadis, mengetengahkan hadisnya. Jadi beliau ini salah satu perawi yang sikoh, ya, sikoh yang memang sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu ya. Itu salah satu biografi singkat daripada perawi hadis. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini ada juga pertanyaan dari teman-teman. Ini, cuman ini nggak ada sangkut pautnya sih dengan pelajaran agama, tapi mungkin dia juga mau tahu juga nih profil sekolah saya. Ustadz, antum pernah belajar di pondok pesantren mana? Kemudian kok saya lihat antum ini sering berbicara bahasa Inggris dan sesekali bahasa Jepang. Apakah memang ada pelajarannya di pondok pesantren antum? Oke, ini juga ya jujur saya sudah biasa utarakan ya, saya sampaikan ke teman-teman, bukan berarti saya riak atau ujub di sini, tapi ya memang begitulah profilnya gitu ya. Jadi kalau di kami kalangan ya ustadz apa segala macam biasanya pernah mondok di mana, ada yang pernah mondok di Bata-Bata, kemudian Anukoya, Al-Amin dan lain sebagainya kayak gitu. Ada yang mondoknya di Banjarmasin, ada yang mondoknya di Sidokiri dan lain sebagainya. Itu memang sudah tradisi ya, tradisi kami para ustadz. Nah, kalau saya sendiri itu pernah mondok di Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuyuti Plakpak Pangaporan Pamekasan. Nah, kalau profil pondok saya itu Pondok Pesantren Alumni Gontor. Jadi mungkin saya sudah jelaskan ya perbedaan alumni dengan cabang. Kalau misalkan cabang Gontor itu 100% kurikulumnya itu mengikut induknya. Jadi dan itu kiainya itu dari induknya memang. Kalau yang saya tahu dari Ustadz Gontor, karena setiap tahun biasanya pondok kami itu mendatangkan 3 Ustadz Gontor, dan saya biasanya sering tanya-tanya sama Ustadz Gontor tuh seperti itu. Jadi kalau pondok cabang itu kiainya itu diambil dari pondok Gontor kayak gitu. Kalau misalkan bermasalah kiainya dicabut, diganti. Itu beda dengan tradisi pondok-pondok salaf itu. Kalau pondok salaf bukan salaf ini bukan salafi Wahabi ya. Pondok salaf itu contoh kayak Sidogiri, kemudian Bata-Bata, habis itu pondok pesantren apa lagi ya, Lirboyo dan lain sebagainya yang memang 100% kurikulumnya itu kitab kuning, itu beda lagi gitu ya. Itu beda lagi.
Nah, kiainya rata-rata memang dari pondok itulah gitu. Nah, tapi kalau Gontor itu beda konsepnya, dia punya kayak gitu. Kalau kiainya kalau di pondok induknya itu 3, itu saya sempat kaget itu, kok 3 gitu kan. Pondok kiai pondok kiai pengasuhnya itu, pengasuh pondok pesantrennya itu 3 gitu. Eee, Kalau rata-rata pondok-pondok itu, kiai pengasuh pondok pesantrennya itu 1. Jadi kalau dia kayak di pondok saya itu Kiai Haji Lelur Rahman LC, eee, pengasuhnya yang mana pendirinya itu almarhum Kiai Haji Asyuyuti. Itu rata-rata sih 1, kecuali pondok Gontor. Nah, kalau pondok alumni itu bisa mengambil Gontor punya, kemudian pondok yang lain gitu, kurikulum pondok salaf gitu ya. Jadi kalau pondok salaf itu dia apa penekanannya di kitab-kitab. Nah, makanya kalau orang-orang pondok salaf itu kuat-kuat di kitabnya. Itu kayak contoh Gus Miftah, kemudian apa ya yang rata-rata ustadz-ustadz NU, kiai-kiai NU itu yang dari pondok-pondok ini salaf itu kuat, itu Lirboyo, Tebuirang, Sidokiri, wah itu kalau kayak kalau kayak saya nih ya, dan mereka juga belajarnya itu lama, bertahun-tahun itu bahkan kalau kayak saya ini masih terlalu singkat, 7 tahun itu paling minim, itu dasar masih itu kalau mondok belajar agama Islam di pondok pesantren salaf itu. Makanya kalau misal pondok kiai-kiai pondok pesantren banyak mengkritisi dai ustadz-ustadz apa ya uh, televisi, itu memang uh, kesalahannya itu banyak mengeluarkan hukum tapi dia tidak punya basic di situ. Itu yang biasa terjadi. Nah, itu ya, itu. Nah, makanya kan kalau misalkan di pondok kami itu memang digembleng di situ di kitab-kitab itu. Um, Sebelum kita mengeluarkan hukum itu memproduksi hukum itu pastikan dulu kitab-kitabnya seperti apa kayak gitu. Kamu bisa mengatakan seperti ini, dalilnya gimana, di dalam kitab apa, itu mesti kita harus cek kaji terlebih dahulu. Nah, cuman emang kalau sekarang itu bergesernya di situ. Nah, terus juga bahasa Inggris, bahasa Jepang saya itu belajarnya di Madura juga, sama guru-guru orang Madura juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ada anak MLI di sini mungkin ya kan, Majelis Lucu Indonesia ya kan, yang mungkin mempertanyakan kelebihan menganggap remeh orang Madura dalam hal bahasa Inggris, itu jujur aja salah besar deh, salah besar. Coba teman-teman main-main ke pondok pesantren Al Amin, kemudian pondok pesantren Banyuanyar. Itu jujur aja kalau bahasa Inggris itu sudah kayak makan cengeng aja gitu kan. Dan saya banyak belajar sama mereka-mereka itu, terutama ya di pondok kami kayak gitu. Nah, kalau karena kami ini pondok alumni termasuk Al-Amin, dan kalau nggak salah Anukoyah juga itu alumni Gontor juga. Uh, itu setiap berapa kali kah itu kita harus berbicara bahasa Inggris. Jadi ada berkomunikasinya kami itu kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Walaupun ya kadang yang baru-baru itu menggunakan broken language lah seperti itu. Tapi ya itu disiplin kami di dalam berbicara bahasa Inggris, terutama yang banyak
di apa ya, yang banyak keluhan kalau orang belajar bahasa asing, bahasa Inggris itu, bahasa asing ya kayak misalkan bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Tagalog atau ya bahasa daerah aja misalkan. Itu pertama pronunciation-nya, kemudian listening-nya. Itu bagaimana serefleks mungkin dia bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan grammarnya kayak gitu ya, terutama ya tenses-nya kayak gitu. Kebanyakan kami kelabakannya di situ. Jadi di saat tertentu kayak gitu, di saat ya kita ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu, ada beberapa kosakata yang pronunciation-nya salah, itu pronunciation-nya salah, kemudian juga grammarnya juga salah itu ya, grammar ya Indonesia lah kemasuk di situ. Dan umumnya baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris itu kalau orang Madura, logat Maduranya itu enggak ada sedikit lah kedengar kayak gitu. Itu lagunya Maduranya tuh ada. Itu biasa yang ditekankan oleh kiai saya itu. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, tinggalkan logat Madura, logat daerahnya. Kayak gitu kan. 100% kita mesti harus sesuai dengan pronunciation-nya, huruf dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bahasa Jepang saya juga belajar sesedikit waktu itu di Madura juga, daerah Pamekasan. Habis itu daerah Kalimantan, Kutai Barat, saya juga pernah ketemu juga. Rata-rata sih murid kalau dari bahasa Jepang itu orang sipit ya. Orang sipit orang Cina di Pamekasan ada itu. Jadi saya tahunya itu waktu saya kursus bahasa Inggris juga ngambil bonus bahasanya Mandarin atau Jepang. Saya ngambil bonusnya waktu itu Jepang itu. Kalau yang lain, yang teman-teman saya yang lain itu ada yang Mandarin dan sedikit yang Jepangnya itu saya lupa di mana dulu ya. Itu cuman daerah Pamekasan, itu memang sedikit sih. Dan murid-muridnya itu rata-rata memang yang sekolah jurusan bidang bahasa gitu. Jadi ya ini terus juga kuliahnya saya sempat 3 bulan aja itu di Universitas Islam Madura. Jadi kalau misalkan Coki Pardede itu mempertanyakan ada nggak sih Universitas Madura, ya ada. Itu walaupun nggak sebesar nggak setenar UGM, BINUS, segala macam, tapi ada itu ya. Kayak misal Universitas Islam Madura, kemudian UNERA, Universitas Madura, kemudian STAIN, di situ juga ada. Cuman memang stereotip orang Madura itu kalau misalkan dengan kita yang belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu ya dipandang ya gimana lah, sebelah mata kayak gitu kan. Kalau misal kita belajar bahasa Arab kayak gitu, itu sudah bahasa surga lah gitu, bahasa akhirat, bahasa langit gitu kan. Walaupun ya juga nggak seperti itu juga gitu kan. Kalau misalkan orang Mesir aja ya sama halnya dengan kita bahasa Indonesia seperti ini gitu kan. Cuman ya pandangan orang seperti itu. Kayak misalkan kami itu kan belajar bahasa Inggris kayak gitu, pasti sudah sinis, pandangan sinis itu ada dari Madura sendiri, sama-sama orang Madura sendiri kayak gitu kan. Ngapain belajar bahasa Inggris kan? Emang kalau kita meninggal di kuburan ditanya who are you, what are you doing? Enggak kan, pasti buka bahasa Arab, man nabiuka, man kitabuka. Ya seperti itu. Nah, ada juga yang ngeselin saya kalau misalkan ketemu sama orang Madura. Ya memang kan berinteraksi sama orang Madura saya dulunya.
Itu kalau misalkan ketemu dengan anak jurusan apa ya, syariat, ya, agama Islam terutama itu kan, eh, nanya ke saya waktu itu, sampean jurusan apa, Le? Jurusan apa, Cong? Kayak gitu kan. Saya jurusan ini teknik informatika. Dulu saya 3 bulan, cuma 3 bulan aja ngambil jurusan teknik informatika. Nah, saya balik tanya kan, eh, sampean ngambil jurusan apa? Kayak gitu kan. Langsung dia jawab gitu, jurusan surga. Wih, kesel ya, mat anjir kayak gitu kan. Sal saya kadang kan, eh, mentang-mentang, wah, itu kan maksudnya jurusan apa ya? Syariat agama Islam. Tuh. Karena di akhirat, di surga itu yang namanya teknik informatika, teknik apa, ekonomi dan lain sebagainya itu cuma cukup sampai di dunia. Selebihnya yang di akhirat adalah syariat. Seolah-olah kita yang belajar bahasa Inggris, yang teknik, yang belajar itu sudah uh neraka, sudah nggak ada manfaatnya lagi kalau sudah terus itu sudah ya seperti itulah. Jadi kalau misalkan gambaran uh, tretan muslim itu ya memang 50% ada benarnya, ya 50% juga ada salahnya juga, seperti itu. Kalau misalkan orang Madura itu tertinggal, mungkin enggak, tertinggal dari sisi pemikiran, memang enggak, karena banyak apa ya, uh, apa orang Madura yang belajar bahasa Inggris juga belajar bahasa Inggris, ya. Tapi kalau mungkin bahasa asing lainnya kayak misal bahasa Mandarin kah, bahasa Jepang, bahasa Spanyol mungkin jarang, rata-rata sih biasanya yang di Surabaya itu banyak. Itu kan. Ya kalau Inggris itu sudah kayak cengeng lah itu. Kalau di Alamin, Banyuanyar, pondok pesantren ya, Banyuanyar, Alamin, Anukoya sama Umukuro itu memang pondok-pondok saingan berat kami itu kalau dalam sisi keilmuan, itu baik itu ilmu agama dan ilmu dunia gitu ya. Itu. Jadi kalau nah kalau untuk salaf, pondok pesantren salaf memang yang saya tahu itu 100% dia mengambil kitab-kitab kuning. Itu kitab-kitab kuning, nggak ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris, grammar apa segala macam, murni mereka mengeterapkan kajian-kajian kitab kuning. Nggak tahu kalau sekarang ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah juga beradaptasi dan beradaptasi juga ya kan dengan perkembangan zaman lah, seperti itu seperti itu. Jadi ya seperti itulah profil singkat saya waktu mondok di Madura. Mungkin teman-teman ya mungkin ada yang belum tahu tentang dunia pondok, silahkan apa namanya jalan-jalan ke pondok pesantren kayak gitu. Dulunya saya juga, adik-adik saya itu kan berpikiran kalau pondok pesantren itu ya murni kitab kuning aja, agama saja kan. Ada pondok-pondoknya juga, kayak misalkan Gontor itu ya, kalau kiainya bilang itu kata ustadz saya itu 100% agama Islam, 100% urusan duniawi, ilmuwan duniawi. Ya, bahasa Inggris kita ditekankan itu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab itu ditekankan full di situ. Kalau misalkan kita bahasa Indonesia keceplosan aja bahasa daerah, wah itu sudah dihukum itu di bagian mahkamah lughah, mahkamah bahasa itu oleh ahli gitu kan. Tuh. Kalau kayak mungkin artis Nikita Mirzani pasti tahu itu kondisinya seperti itu. Kalau tretan muslim, artis kayak misal tretan muslim, walaupun dia orang Madura, kayaknya beliau nggak tahu deh kondisi pondok pesantren, ya kan, baik itu pondok pesantren salaf ataupun pondok pesantren modern.
Jadi kalau di Indonesia itu ada dua pondok pesantren yang besar, dua jenis lah pondok pesantren besar itu. Ada pondok pesantren salaf, ada pondok pesantren modern. Modern itu bukan berarti dia wah modern enggak. Maksudnya dia ada bahasa Inggrisnya di situ dan dia mengadopsi ilmu apa ya tradisi-tradisi modern juga di situnya. Cuman yang baik-baik, yang buruk hilang. Tapi kalau di pondok pesantren salaf itu murni apa namanya murni ini apa kitab kuning gitu. Tapi ya kalau sekarang kalau kata teman saya yang dari Lirboyo itu sudah tidak seperti itu juga. Ada juga bahasa Inggrisnya juga ilmu-ilmu umum kayak matematika dan sebagainya juga sudah masuk kayak gitu kan karena juga beradaptasi kayak sekolah madrasah aliyah seperti itu. Nah kemudian kalau saya lepas karena ijazah pondok pesantren itu kan nggak diakui oleh pemerintah sebenarnya. Itu kalau kita ngambil PNS atau segala macam itu sulit. Nah jadi kami ikut persamaan di ikut persamaan. Jadi setiap ujian nasional itu ujian akhir atau ujian caturulan lah kami ikut ujian akhir itu kami ikut di sekolah di sekolah-sekolah aliyah gitu di madrasah aliyah yang memang sudah di situ ya rekomendasinya tuh. Nah kalau pengalaman kami itu kalau berbicara agama ya kan itu Quran hadis kah Quran hadis kemudian pokoknya bicara masalah agama lah bahasa Inggris itu sudah di luar kepala kita sambil ya pejam aja lah karena kalau materi-materi mereka itu rata-rata rendah sih masih di bawah daripada kami tuh. Nahwu shorof ada di madrasah sanawiyah aliyah itu ada tapi enggak sedetail yang kami punya tuh. Jadi ya kami itu sambil pejam mata aja kayak gitu mana mubtada khobar dan lain sebagainya itu halkah itu pejam mata aja. Tapi kalau sudah matematika fisika kimia wallahu alam itu biasanya kami ngitung di pakai kancing baju itu biasanya ada yang ngitung dadu dan lain sebagainya itu sudah ada yang nyontek kayak gitu. Ya itu sih profil singkat saya itu. Tapi ya intinya itu apapun latar belakang pendidikan teman-teman semua itu kan baik itu pondok pesantren terutama yang pondok pesantren salaf atau pondok pesantren modern bukan berarti keilmuannya ya berbeda-beda tergantung daripada teman-teman giatnya teman-teman belajar kayak gitu sering ke perpustakaan kah sering ngaji kitab dan lain sebagainya itu bisa menambah wawasan teman-teman semua bahkan kayak misalkan ustadz gontor yang memang itu ya walaupun dia tidak sedetail kami dalam hal kitab dalam membaca kitab tapi kalau ustadz gontor itu yang ngajar-ngajar kitab itu wah itu sudah di luar kepala mereka itu kan karena ustadz gontor itu ya kan kalau kosakata mereka hari-hari ya kan kayak kami aja ya hari-hari kosakata kayak gitu kan jadi mengartikan kitab itu mudah-mudah saja nggak begitu ada kendala itu cuman memang kalau dari sisi ilmu nahunya terutama
Alfiah dan Imriti mereka tidak paham. Kebanyakan karena kurikulum mereka itu menggunakan nahunya nahwu wadeh. Nahwu wadeh itu ada 6 juz. Kelas 1 itu juz pertama sampai nanti kelas 6 itu juz. Itu aja sih perbedaannya. Dan semua juga saya tetap hormat dengan semua ustadz. Itu kadang ilmu agamanya rendah tapi di ilmu yang lain dia kuat. Itu kayak ilmu seni, melukis dan lain sebagainya, itu kalau di kantor diajarin semua. Kalau kami ya akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.